Kalau pengunduran diri tidak ada syaratnya. Ya barangkali secara etis soal kemauan rakyat saja. Misalnya diletakkan pada Presiden Jokowi sekarang ini. Apakah rakyat ingin dia mundur atau tidak, itu terpulang kepada rakyat. Seperti yang terjadi pada Pak Harto. Apakah Refli ingin hal ini terjadi supaya Jokowi juga mundur? Saya curiga bahwa Refli Harun ini sedang ingin membuka memori para pendukung dari oposan plastik ini tentang peristiwa 98. Tapi yang saya tahu sekarang Refli berada di barisan kaum oposisi, kaum oposan plastik. Singgung pengunduran diri Presiden, Refli Harun kena sentil Ferdinand. Sekarang kita lihat dari kaum oposan itu, untuk menjadi pemimpin saja mereka berebutan. Tetapi kita lihat dari mereka itu, siapa yang tanpa celah, siapa yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Direktur Energy Watch Indonesia Ferdinand Huta Heian curiga dengan pernyataan pakar hukum tata negara Refli Harun yang berbicara tentang cara-cara mengganti presiden. Salah satu yang menjadi perhatiannya ialah tentang pengunduran diri presiden yang pernah terjadi pada Soeharto pada tahun 1998, seperti dikutip dari laman akun YouTube miliknya. Refli Harun, pakar hukum tata negara, tentang syarat-syarat mengganti presiden di tengah jalan. Dari beberapa syarat itu, yang paling saya cermati adalah tentang mengundurkan diri. Bahwa ini pernah terjadi kepada Soeharto 98. Terkait dengan pernyataan Refli tersebut, mantan politisi Partai Demokrat ini pun mencurigai jika Refli seperti ingin membangkitkan kembali memori para pendukung oposisi tentang peristiwa 98. Di mana kejadian tersebut telah menimbulkan chaos yang membuat Soeharto mundur sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya curiga bahwa Refli Harun ini sedang ingin membuka memori para pendukung dari oposan plastik ini tentang peristiwa 98 mundurnya Soeharto. Dengan pernyataan Refli yang seolah-olah ingin membangkitkan kembali memori 98 itu, maka Ferdinand pun mempertanyakan apakah Refli menginginkan hal yang sama terjadi pada Presiden Jokowi? Sebab dari sepengetahuan Ferdinand, Refli yang pernah menjabat sebagai komisaris utama di PT Pelindo ini tengah berada pada barisan oposisi. Apakah Refli ingin hal ini terjadi supaya Jokowi juga mundur? Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu sekarang Refli berada di barisan kaum oposisi, kaum oposan plastik. Dalam akun YouTube-nya, Refli tengah membahas tentang cara-cara mengganti presiden, di mana pembahasan itu menanggapi pernyataan aktivis 98 tentang 4 kelompok yang ingin mengkudeta Presiden Joko Widodo. 4 kelompok yang dimaksud yakni keluarga besar cendana, pengusaha hitam yang tersingkir dalam penguasaan ekonomi, kelompok oligarki Orde Baru, serta ormas terlarang di Indonesia yakni Hizbut Tahrir. Terkait dengan hal tersebut, Refli lalu menjelaskan 3 opsi cara mengganti presiden, yakni dengan pemilihan presiden, pemakzulan atau impeachment, dan pengunduran diri presiden dengan sukarela. Saat menjelaskan tentang pengunduran diri presiden, Refli menyebut hal tersebut tidak membutuhkan syarat, yang secara etis hanya dari kemauan rakyat. Lalu ia pun mencontohkan jika hal tersebut ditujukan pada presiden saat ini, Joko Widodo. Misalnya diletakkan pada Presiden Jokowi sekarang ini. Apakah rakyat ingin dia mundur atau tidak, itu terpulang kepada rakyat. Yang penting aspirasi disampaikan secara konstitusional. Mengingat kecurigaan Ferdinand terhadap pernyataan Refli yang ingin membangkitkan kembali memori 98 itu, memang berkaitan dengan keadaan sekarang ini, di mana demonstrasi terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Seperti diketahui, beberapa hari belakangan ini, sebagian masyarakat khususnya buruh dan mahasiswa telah melakukan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasinya menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Bahkan, dalam demonstrasi tersebut, ada kelompok yang menginginkan Presiden Jokowi untuk mundur. Demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tidak ada salahnya jika kita memberi kepercayaan terhadap pemerintah yang sekarang untuk membuktikan kinerjanya. Sebab hanya kita yang bisa menjaga republik ini untuk merawat kebangsaan, bukan merawat kekuasaan. Karena hanya kitalah yang akan menjaga republik ini merawat kebangsaan, bukan merawat kekuasaan.